spesial Lebaran. Berbagi dalam kemenangan. Berbahagia, Le. Berbahagia. Sembeti. Aku selalu berbahagia. Ya. Nah, kita sudah 2 kali nih Bang, hiburan loh. Oke, tadi Nah, sudah itu ada sebelum-sebelumnya. hiburan. Sekarang kita mau ngapain lagi? Siraman. Siraman. Siraman rohani, Jadi Bang. ini mentang-mentang sudah lebaran. Iya, Mau main siram-siram aja ya. Iyalah. Kan kita harus lahir dan batin. Lahir. Ya. Lahir, Bang. Lahir dan batin harus dibersihkan. Bersihkan, Oh, oke. sucikan Berarti- hati, sucikan jiwa di hari yang suci. Iklan apa biasanya ya? Kenapa itu? Kita tahu. Ya. Jadi siraman rohaninya ini kita hendak takun-takunan lawan Al-Habib Hasan Al-Aidrus yang Habib ya Hasan Al-Aidrus. seputaran tentang hari kemenangan. Hari kemenangan ya, Bu. Artinya tentang tajuknya sesuai dengan tajuk kita, berbahagia dalam kemenangan. Iya. Kita langsung aja. Ya, langsung aja Bang. Kita akan ketemu beliau. Langsung ke sana ya lah. Ya. Kita TKP aja. TKP deh. aja, Bang. Nyaman lagi kita pendidikan. Oke. Silakan. Aduh, Bang. Kemana kita nih, Bang? Ya itu. Kenapa tiba-tiba sampai sini, Bet? Kawan kita mana Sekungnya tuh ngomong? Hah? Kawan kita mana Sekungnya? Siapa? Yang Gini ya? Oh, Lan Muhri. boleh. Kita nih berhadapan lawan alim ulama. Lawan kedua muat juga, Bang. Kodenya Sini kita di ya, bawah sini. aja. Iya, di bawah. Iya. Berganti kan baju dia juga. Ya itulah keajaiban. Bila kita berparak alim ulama, Iya. kita tuh tiba-tiba cas berubah suara. Wah, kayak anu le, berubah. Aku kan kerasa anu tadi. Nah, Kita langsung aja. betul, Karena takunan. yang sesuai kita janjikan tadi, yang sebelum-sebelumnya kan, Oke. bahwa kita akan bersilaturahmi dengan salah satu Habib di Tabalong, yakni Habib Hasan Al-Aidrus. terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal izin wal faizin, mohon maaf Alaina wa alaikum. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang menang seberataan. Amin. Amin, amin. Apa kabar, Bet? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya lapar ya sedikit. Sudah bersilaturahmi kemana-mana nih, Beb. Tinggi. Nah, sesuai yang kita anukan, kita anak banyak bertakun nih soal. Ya. Ya, kita kan ini Temanya apa? Hari kemenangan. hari kemenangan, kan berbahagia di hari kemenangan. Iya. Mungkin ini kayak ya banyak kisah-kisah yang mungkin dialami oleh kawan-kawan kita juga, kayak Tuna kadang di waktu momentum hari Lebaran ini setiap menjalani ibadah pasti ada kisah-kisah. Siap. Nah, kisah-kisah yang mungkin kita takunkan Bipa yang pertama ini kan kayak apa nih Beb? Kita ini sudah ibaratnya umpat sholat id, tapi ibadah nang wajib rancak ditinggalkan. Setuju. Umpat fitri juga kah? Kita kira-kira nih. Oh jadi kayak ini. Apa namanya? I-nya umpat bekaja sembahyang id. Nah ya, kurang. Ya pasti baju hanyar, Kan sandal lebih ke inya. sandal hanyar, sajadahnya mungkin hanyar Ya, lah. nggih. Padahal sebelum-sebelumnya puasa gin banyak berlubang. Aduh. Nang fardu yang ditinggal. Nang pardu banyak tertinggal. Apakah orang seperti ini dikatakan telah menang? Nah, ya itu Beb ya. Ini pertanyaan sedikit berbau curhat. Jadi pada intinya kita berbicara secara logika. Kata menang itu adalah satu kata yang mewakili proses tercapainya satu pencapaian. Ibarat ada dua tim sepak bola itu bertanding, ketika satu berhasil mencetak gol, satu atau dua skornya dan yang lain, itu pencapaian bagi tim ini dan bisa dikatakan menang. Adapun dalam ibadah, khususnya Idul Fitri, seseorang tuh betul-betul dikatakan menang di hari raya itu adalah orang yang pastinya Ramadannya dijalankan dengan semampunya dan sebaik yang inya kawa. Artinya kada belubang-lubang, kada puasa iyang-iyang, tapi bujur-bujur puasanya sempurna, menahan lapar dan haus. Begitu pula sholat 5 waktunya bujur dijaga. Jangan imbah besaur memadar, bangun jam 5 sore. Nah, itu secara tidak langsung latihan meninggal dunia. Itu nggak ada bujur. Artinya kalau orang-orang dengan karakter kayak itu kada dikatakan menanginya, walaunya bebaju hanyar, sandal hanyar hari raya. Karena orang nang menang itu orang nang tadinya
ketika Ramadan bujur-bujur manggawi ibadah-ibadah nang fardu khususnya dituntungakan sempurna. Tuntung sampai hari raya itulah orang nang menang. Nah, Tapi bukan berarti setelah pian merasa diri banyak beluang puasa lalu berputus asa. nah itu. Berarti parai sekalian Idul Fitri sudah. Nah, ini salah juga. Sembahyang aja Idul Fitri. Nah, Walaupun payah sebetulnya Leh. in- Walaupun payah sebetulnya. Insya Allah ada aja harapan untuk baik. Ya siapa tahu kan ketika berjalan menuju masjid tiba-tiba diranjah kendaraan patah batis lalu taubat kan? Mana tahu. Atas itu Beb gini, Iya iya. fardunya dijalankan. Iya. Subuh jalan, ya mbah subuh kena guring nih jam 8 nih. Goreng, Pas setengah 12 bangun sih Den. Bangun. Orang nih mandi kan, makan gitu. ada sholat, sembayang kan sembayang. Pas sembayang guring pulang, Goreng pulang. guring asar bangun pulang, Nah, sembayang pulang. sembahyang pulang. Hanyar puasa itu asar menuju maghrib. Itu kayak Pak. Jadi Hanya apa tadi? hanyar menyambung pulang. Jadi artinya puasanya itu guring aja, tapi sembayang tetap. Yang penting kan yang fardu kada tertinggal. Kalau guring-guring aja terus dan tetap aja bangun ketika waktu inya wajib bangun, itu bagus tuh nah. Bagus aja, cuman memang kalau secara adab orang yang banyak guring bulan puasa kada bagus juga. Isilah kegiatan yang lain seperti baca Quran kah atau mendengar ceramah-ceramah agama kayak itu kah atau mendengar channel YouTube kita kah bisa. Ya sedikit promo lah. Lebih menghindari gibah Bang Beb. Bujur. Iya, nah channel Sidin ada isi channel dakwah. Ya. Jadi bubuan pian subscribe. Iya. Nah, subscribe. Apa ngarannya, Bet? Itu bisa aja Habib Hasan bin Ahmad Al Aidarus cari. Sudah Tapi sebenarnya saya tidak butuh di subscribe ya sudah terkenal gitu. Begayaan lah. Yang penting ditonton ya supaya anak hati menambah pencerahan lah Bang. hati Hati ya. Kada apa-apa jawaban sedikit babaramang lah sesuai judul. Nah, ini ada Beb. Berarti kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga nih Bang. Ini Di hari kemenangan, kemenangan. ini kan kita harus kalau perbanyak silaturahim Beb. Perbanyak silaturahmi. Oke. Nah, nah kayak apa nih ke rumah mantan? Bisa pemula sih. Kayak apa nih bisa ke rumah Kayak apa gitu? mantan? Artinya mungkin ada salah-salah kata Kan kalau ini mantan pacar kan mantan bini. Kan ini jelas nih. Mantan pacar kan mantan bini. Nah, karena tahu Bang ini Bang Ai. Nah, ini jelas dulu nih. Iya. Mantan pacar. Mantan bisa pacar. juga, Bang. Kada kawan. Mantan pacar Bang Ai. Pacaran kan boleh. Pacar kan udah Ini boleh. jelas. Tapi ini Terserah Habib aja lagi. Mantan kayak Habib. Jadi pertanyaannya tadilah ketika hari raya Idul Fitri kan ditekankan banyak silaturahim. Nah, itu. Oke. Apakah bagaimana pendapat Ulun Iya. tentang silaturahim tadi malah kepada mantan? Seorang perempuan yang pernah bertengger di hati kita. Oh iya. Kemudian akhirnya dicampakkan olehnya. Itu bubuan pian lah. Ini pengalaman Ya, Bang Ai. kalau saya tidak pernah dicampakkan wanita, tapi mencampakkan sering. Masya Allah. Begayaan, beberamang lah. Beberamang. Nah pada intinya, pertama harus kita pahami kata silaturahim. Ya. Itu menyambung tali rahim. Itu sebenarnya lebih terarah kepada menyambung tali silaturahim antar famili keluarga. Yang ada ikatan keluarga. Sepupu, Iya. acil, paman, kemudian dingsanakai, yang ada tali rahim, tali kekeluargaan itu lebih utama yang ditekankan bersilaturahim tadi. Iya. Itu pun ada aturan-aturan. Kalau ternyata walaupun ada ikatan keluarga tapi dalam status ilmu syariat, hukum syariat inya bukan mahram kita, jangan bersalaman. Ibarat kayak contohnya sepupu 2 kali, memang ada ikatan keluarga. Cuman itu pun jangan juga bersalaman karena statusnya bukan mahram bagi kita. Nah, adapun mantan, mantan ini kan kada ada tali kekerabatan, ya sekedar seorang wanita yang mencampakkan diri kita dan akhirnya menyesal. Sebenarnya belum mantan deh. Iya loh, belum loh. Kandak. Tapi orangnya kandak. Dan intinya itu tidak ditekankan, artinya kadada sesuruhan secara syariat mengilangi
wanita yang bukan mahram ketika Idul Fitri itu. Nah, janganlah dihalangi mantan itu. Ya kalaupun memang ada rasa, halalkan dia. Itu dia. Dengari itu. Dengari. Halalkan. Itu bang. Tuh dengari. Halalkan. Halalkan dia. Berarti kau harus ke MUI, minta stempel. Ini Kan di sini kan halal. lain maksud. Lain ya. Halalkan. Ayo lagi. Jelas lah Pak? Jelas bang. Jelas. Pak Beb. Insya Allah jelas. Insya Allah. Nah itu kan tentang silaturahmi. Kita menyambung silaturahmi tapi ini kada ke mantan. Tapi mungkin ada dua objek seseorang yang mungkin orang nih bakal lahian. Masih kada bihiranan nih. Kayak apa kira-kira kita mendamaikan dua orang ini Beb untuk silaturahmi? Kelahi ya. Iya, misalkan bisi kawan kita bahas. Misalnya aku lawan kau nih. Kelahi. Iya. Terus diapain? Kita mendamaikan. Yang mendamaikan siapa? Iya. Ya, Habib lah. Siapakah kayak itu nah? Habib Aur. Aduh. Kira-kira Beb. Jadi ini ya memang sesuai judul lah Babarama. Sampai kita pun bingung poin pertanyaannya di mana. Betul ya, Beb. Karena tahu. Nah, kan ini kita kelahi nih. Iya. Suruh Habib mendamaikan Sidin Aur kata kawa. Baik kita kelahi aja dah. Jangan. Iya. Atau skip aja pertanyaan berikutnya. Itu kayaknya salah baca nggak? Salah baca nih kayaknya. Anu kami rajin bahasa Arab deh. Semua bahasa Indonesia. Nah. Terus, saat bersilaturahmi, ini lawan keluarga besar, Beb. Nah, iya, Nah, Bang. kebanyakannya kita nih, Beb, bila silaturahim ke keluarga atau ke saudara kan ada tetakonan nih. Yang anak-anak muda nih, loh. Iya, Anak muda atau apa acil-acil yang belum kawin nih. Pian, pian, Pak Bida, ini sudah Bida, umur nih dah. Nah, si Anu sudah anak 2. Iya. Modal menyindir gitu nah, Beb. Ini lebih baik dan lebih bagus dari pertanyaan sebelumnya yang ada poinnya tadi lah. Iya, Beb. Ini Kalau yang pertanyaan sebelumnya Sidin yang merangkai. Kalau boleh ulun menyempurnakan bentuk pertanyaannya supaya lebih jelas karena Pian sendiri menyusunnya pinata hambur. Bagaimana pendapat ulun tentang ketika kita silaturahim Idul Fitri kepada keluarga kerabat? Terus ada yang mempertanyakan kepada kita, anggap kita contohnya bujangan masih umur sudah 40 lah. Ya, bujur Pak. 20, Beb. Belum kawin, bersilaturahmi niatnya untuk ketemu keluarga dapat pahala, malah dilempar pertanyaan yang berat, menghiris jiwa, berat, mencabik-cabik hati, mengakibatkan kucuran air mata, lalu sakit barang. Kamu kapan menikah? Itu. Padahal sudah tua lah. Sedikit berhuban rambut. Memang ada payu lawas kan? Ketika dipertanyakan pertanyaan itu otomatis sakit hati. Nah, untuk menjawab hal ini dihimbau bagi seluruh orang tua ataupun acil-acil ataupun yang anum, yang tua, yang muda, ketika ada keluarga bersilaturahim kepada kita, usahakan ketika berbasa-basi jangan memilih pertanyaan yang itu malah menyudutkan orang yang bertamu kepada kita. Contohnya apa yang menyudutkan? Betakun hal sensitif kapan menikah. Sedangkan kita tahu orang yang bertamu ini orangnya sudah tua, kada payu, kada bungas. Kalau ditanyakan itu pasti sakit hati. Jangan ditakuni itu. Yang kedua, jangan mempertanyakan masalah tentang gawian, pekerjaan, kemapanan, gaji kepada seseorang yang kita lihat inya masih serabutan. Karena itu pun akan menyinggung perasaan ketika orang bertamu. Ikam pina kada karuhoi gawian apa wah ini. Nah, itu menyinggung gitu loh. Jangan carilah basa-basi yang lain. Apa kabar ikam wajah pina bercahaya, berapa kali hatam Al-Qur'an. Lebih baik itu terhibur orang gitu nah. Diambung lah bahasa. Diambung. Atau pertanyaan yang lain kayak apa ikam menu kabar apabila pulang kita mau unjun ke sungai. Basa-basi yang istilahnya tidak menyakiti hati perasaan lawan bicara. Atau mengenang masa lalu kah, juga kisah-kisah bahari. Kisah-kisah bahari jangan bermainan. Jangan kisah-kisah yang istilahnya mengingatkan lagi hal-hal yang sifatnya menyedihkan. Harus senang kan ini kan kemenangan. Namun itu Beb betakon ini, apa kabar? Kayak Pak hutang Pak Bila bayar itu kan. Kadang kita lawan kekawanan Beb kita kan
hutangnya ada nih Bib. Nih kayak kita seandainya kayak ulun nah, ulun nih sadar ngisi hutang gitu. Tapi duit kada sing kada ada di dompet. Kalau sidin menyindir, "Ai, habar kayak apa habar? Hutang kayak apa bila nih?" Kalau masalah menagih hutang kan itu memang kewajiban bagi orang yang berhutang untuk membayarnya. Cuman kalau di hari raya pun kita ya diundurlah sehari dua mempertanyakannya. Sedang-sedang lah kau jangan orang ibarat lagi makan wadai hari raya ditakoni hutang apabila bayar kasadakan ya. Bujur Bet. Langsung pikirannya nang muhanya tadi ceria langsung merangut. Jangan itu ya. Tapi memang harus ditagih hutang. Tapi yang lebih baik diikhlaskan aja gitu ya. Diikhlaskan aja. Iya. Ada duit. Kalau nominalnya ya di bawah 1 juta ikhlasin nggak ada apa-apa. Kan ikhlas Di aja. bawah 1 juta Bang Le. Ikhlas ah? Ya itu Bang ya. Makasih lah. Tapi karena Jangan terpaksa nih. 4 kali loh Pak. Maksudnya? 4 kali bayarnya ya karena udah sekali aja. Itu kan dari ikhlas ngeranya berkredit. Jadi intinya itulah jangan mempertanyakan kepada tamu yang datang berkunjung hal-hal yang sifatnya menyinggung perasaannya. Pilih-pilihlah pertanyaan, basa-basi pilih-pilih dan istilahnya membuat suasana hangat. Jangan malah suasana itu kayak berkabung ujung-ujungnya tuh. Iya. Kayak anu nih kan suasana hangat kan. Kompor mana kompor? Nyalakan kompor hangat kita. Ada lagi? Ini nih. Ini ada pertanyaan nih Pak Ustaz. Pak Habib. Ya sama aja sama. Halo. Iya. Masa Sidin kan Habib tapi sebagai Ustaz. Iya. Salah Habib. Salah. Oke, ini kan di saat ini ibaratnya lagi anom nena ya. Lagi anom nih kan bagi remaja nih kan kadang ada waktu berkumpulan lawan keluarga besar. Ada K7 lawan sapupu Nina. K7 ini dalam tanda kutip apa maksud? Ada rasa hati. Rasa untuk memiliki. Iya betul. Atau menikahi. Ada nafsu ya itu biasa ya kadang kayak itu Beb. Jadi kayak apa nih? Bagusnya. Pertanyaan itu jangan anak kawin kayak Nabi kita aja kan. Ya. Jadi intinya pertanyaannya apakah boleh kita menikahi sepupu seorang? Ringkas kan? Ringkas Beb. Memang kronologinya tadi ketika bertamu ke rumah Marina, ternyata sepupu sekali ini awas kalau lihat loh. Maolah kita jatuh cinta dengan penampilannya. Nah, itu. Apakah boleh menikahi sepupu? Nah, jadi penting ini di dalam hukum fikih, hukum syariat tidak ada larangan menikahi sepupu sendiri. Karena itu kategori bukan mahram bagi kita. Kalau kita berudu, begatukan, bejapayan lawan sepupu itu batal. Tidak ada larangan kita menikahi sepupu seorang, sah-sah saja. Memang sebagian ulama fikih mengatakan bisa dimakruhkan karena ditakutkan ada intifa'us syahwah. Apa intifa'us syahwah? Ketika kita mengawini sepupu sendiri, yang mana ini mungkin rancak berkumpul lagi halus lawan inya sampai tumbuh dewasa masing-masing jadi tuha, lalu tiba-tiba kawin gitu dikawinkan, ditakutkan karena ini sudah berkumpul dari halus, syahwatnya tidak maksimal ketika inya berhubungan memproduksi hendak bola anak. Itu ditakutkan itu, lalu sebagian ulama memakruhkan. Karena ketika mohon maaf ini 17 plus urusan ini pembahasan Dr. Boyke. Dr. Boyke ketika suami istri itu mohon maaf sedangkan syahwatnya tidak maksimal, ada setengah-setengah syahwatnya, ditakutkan nanti janin yang terbentuk dari tersebut kada sempurna, ada kekurangan. Sebagian ulama bersudut pandang memandang apabila kita dengan sepupu ini sudah kaya dang sanak, artinya rancak berkumpul sudah lagi halus, kekawanan dari halus, lebih baik jangan. Karena ditakutkan ketika tadi syahwat kurang. Tapi ini kada banyak orangnya maaf aja lah panuan bang, lakiannya. Panyaungan. Jadi intinya tidak ada larangan menikahi sepupu, sah dan halal. Boleh, itu oke. Halal dan sah. Bisa jadi haram apabila sepupu itu sesama jenis negara kita. Tapi kawanku ada hendak di anu. Padahal kan boleh ya lo. Apa ada kecondongan
Dengan sesama jenis nih. Ada. Itu dihalat tuh sedikit kan. Intinya sesama jenis nih jangan. Iya. Jangan. Intinya tadi bujur, berarti boleh. Kan yang dipertanyakan lawan jenis kan, sepupu tadi wanita gitu, perempuan. Boleh, jangan. Tapi kalau sesama jenis lakian juga itu ngarannya ada. Hah? Lain dong. Gagal dong berarti. Ini ada apa di hari Nang Fitri ini, Nang hari kemenangan ini lah. Terima kasih kita sudah dapat pencerahan lawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kena kedepannya kita kawak program kita harus Nah, Cuman bolehlah ulun memberi saran sedikit untuk program akan datang lah. Saran beberapa. Kalau bisa tapih pian ditapas kan akan datang. Karena pindah kuning bener ya. Banyaknya artinya kalau ada sponsor Bib lah. Iya itu maksudnya. Sponsor kan. aja. Ternyata Habib bisa jual bergayanya. Propertinya Bang. Bisa juga Bang. Siap. Terima kasih Beb. Sama-sama. Alhamdulillah telah bukan mahram kan? Atas waktunya. Mudah barokah ya pertemuan ini. Amin. Mudah-mudahan berkah gitu. Ya, pemirsa di rumah. Kita Jangan kemana-mana. Setelah ini kita pokoknya langsung ke sana. ya, sebenarnya Kita masih berlanjut acara kita lah. Hmm. Kita tetap di programnya Berbahagia dalam dalam kemenangan. kemenangan.